Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Sasmita, Prodi Pendidikan Akuntansi dari Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan menyampaikan kiat-kiat seorang muslim dalam menghadapi virus corona. Kita tahu bahwa dunia sekarang digemparkan dengan virus yang bernama Corona Disease atau COVID-19 yang mulai juga tersebar ke Indonesia, bahkan jumlah penderitanya mulai meningkat hingga saat ini. Atas wabah ini, sebagai seorang muslim, kita harus bijak dalam menyikapinya. Melihat dan mengukur wabah ini dengan cara pandang Islami, senantiasa mengaitkan antara aspek empiris, rasional dengan aspek ilahi. Bukan dengan cara pandang sekuler yang meniadakan peran ilahi dalam alam realitas yang terjadi. Padahal, semua yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak dan iradha Allah. Jadi, apa saja kiat-kiat yang dapat kita tempuh sebagai seorang muslim? Yang pertama, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Allah berfirman, "Fa'allahu khairu hafid wa huwa arhamur rahimin." Maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan Dialah Maha Penyayang di antara para penyayang. Al-Quran Surat Yusuf ayat 64. Kiat yang kedua adalah berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Di samping berlindung kepada Allah, tentunya sebagai seorang manusia, kita juga berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus ini tidak menular kepada diri kita ataupun kepada orang yang kita sayangi. Seperti hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Izza sammitum bihi bi ardin fala ta'dimu alaihi wa antum biha fala tahruzu firara minhu." Apabila kalian mendengar tentangnya, wabah penyakit di sebuah tempat, maka janganlah kalian keluar daripadanya sebagai bentuk lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, kiat yang ketiga yaitu bertawakal kepada Allah. Setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, maka pada akhirnya semua kita serahkan kepada Allah. Kita tawakalkan diri kita kepadanya, karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba semua berada di tangannya. Allah berfirman, "Qul inna sholati wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 162. Dan kiat-kiat yang terakhir adalah yakin kepada Allah akan kesembuhan. Bila ada di antara kita yang ditadikan Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh, karena Dialah Tuhan Maha Penyembuh. Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali juga obat yang diturunkan bersamanya. Nabi SAW bersabda, "Innallaha ngajalla haitsu khalaqad da'a wa fataddawa." Sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, maka Ia menciptakan penyembuhnya. Maka bertobatlah. Hadis riwayat Ahmad nomor 12086 dan dihasankan oleh Imam Albani. Sampai di sini 4 kiat-kiat yang dapat saya sampaikan, dan saya akan menyampaikan satu video lagi mengenai benarkah bahwa virus sudah ada sejak zaman Rasulullah. Dunia tengah dibuat gempar oleh wabah virus corona. Dalam sekejap, virus ini sudah menyebar ke sejumlah negara. Ada 34.000 kasus, yang mana 6.000 diantaranya dalam keadaan kritis, dan yang meninggal sudah 724 orang. Kasus wabah penyakit sebenarnya sudah ada sejak dulu, pun demikian di masa Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ini disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Umar bin Khattab yang sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat itu Umar sudah menjadi khalifah. Suatu waktu Umar bersama beberapa sahabat sedang dalam perjalanan untuk kunjungan ke wilayah Syams, sekarang Suriah. Ketika tiba di daerah Sarah, Umar mendapat informasi mengenai wabah kolera yang melanda Syam. Umar lalu menggelar musyawarah, membicarakan apakah perlu melanjutkan perjalanan menuju Syam atau lebih baik kembali ke Madinah.
Sebagian sahabat Muhajirin memandang perjalanan ke Syam harus dilanjutkan karena Umar membawa tujuan tertentu. Tetapi, sebagian sahabat Muhajirin lainnya berpandangan sebaliknya. Mereka justru melarang Umar melanjutkan perjalanan ke Syam dan menyarankan kembali ke Madinah. Setelah itu, Umar meminta pendapat dari para sahabat golongan Ansor. Saran yang diberikan sama, sebagian memandang lebih baik melanjutkan, sementara yang sebagian lainnya menyarankan kembali. Belum puas, akhirnya Umar bertanya kepada sahabat dari kalangan petinggi Quraisy yang berhijrah ketika Fathu Makkah. Jawaban yang didapat, Umar dan rombongan disarankan untuk kembali ke Madinah dan melarang mendatangi daerah yang terserang wabah. Umar lalu membuat keputusan untuk kembali ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanan ke Syam. Umar pun semakin mantap dalam mengambil keputusan setelah mendapat informasi dari Abdurrahman bin Auf bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri darinya." Dan dalam Quran, Allah telah ajarkan doa agar terhindar dan sembuh dari segala macam penyakit. Surat Al-Anbiya ayat 83-84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Terima kasih sudah menyaksikan video tadi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't need to solve all of my problems.